Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Bapak Asep Denny Supriyadi, mahasiswa UT jurusan PGSD. Saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul percobaannya ciri-ciri makhluk hidup dengan gerak seismonasti dan niktinasti pada tumbuhan putri malu. Tujuan percobaannya mengamati dan mendeskripsikan gerak seismonasti, gerak akibat sentuhan pada tumbuhan putri malu. Dan yang kedua, tujuan percobaannya mengamati dan mendeskripsikan gerak niktinasti, gerak tidur akibat gelap pada tumbuhan putri malu. Tumbuhan merupakan makhluk hidup ya, yang memiliki ciri khas berupa gerak. Gerak pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu gerak endonom, dan ini gerak endonom itu gerak yang berasal dari dalam sel, dan gerak esionom yaitu gerak yang diakibatkan dari rangsangan luar. Gerak esionom sendiri terbagi menjadi dua, yaitu gerak tropisme dan gerak nasti. Tropisme itu gerak yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, sedangkan gerak nasti itu gerak yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, melainkan hanya oleh intensitas rangsangan. Cuman percobaan ini berfokus pada gerak nasti. Kita buktikan, kita melakukan praktiknya bagaimana terjadi gerak nasti, dan tadi yang terfokus pada gerak nasti ya. Kita coba pada tumbuhan atau kayak tanaman putri malu. Yuk kita lihat praktiknya. Mulai praktik. Ini pada gerakan nasti, sedangkan gerakan nasti itu terbagi menjadi dua, yaitu gerakan seismonasti yang gerakan akibat rangsangan sentuhan, dan satu lagi gerakan nasti yaitu gerakan niktinasti yang itu diakibatkan oleh rangsangan gelap. Nah, kita coba pada gerakan seismonasti dulu dengan 3 sentuhan, yaitu halus, sedang, dan kuat. Pada masing-masing sentuhan kita lakukan 3 kali sentuhan. Pada gerakan halus dengan kita ukur pakai stopwatch berapa detik kuncupnya. Yuk kita mulai dengan gerakan halus. Stopwatchnya dinyalakan. Yang sebelah sini dulu. Sekian detik, nanti kita catat dulu. Sekarang gerakan sedang pakai jari. Per sekian detik. Gerakan kuat dengan tekanan langsung menutup dengan persekian detik, menutup dengan kuat. Itu pada sentuhan percobaan pertama. Kita sentuhan kedua ya. Pada sentuhan ketiga ya, datanya udah kita dapatkan. Percobaan pertama, kedua, ketiga dengan 3 sentuhan, yaitu halus, sedang, dan kuat pada percobaan seismonasti. Nah, kita nanti akan melakukan percobaan pada rangsangan gelap. Cuman kita tunggu 30 menit untuk daunnya membuka kembali.
Posted. Sentuhan halus. Sentuhan sedang. Ini sentuhan kasar. Oke, sekarang kita akan melakukan gerak pasti, praktik gerak pasti pada tumbuhan putri malu yang diakibatkan oleh rangsangan gelap. Nih, lihat masih terbuka dikit ya. Mari kita masukkan kepada tempat yang gelap. Masukkan ke kardus perlahan. Kita tutup. Kita tutup lagi pakai ini. Nah, tidak ada cahaya yang masuk. Nanti kita lihat beberapa menit kemudian. Oke, kita lanjut ke pengecekan pada akibat rangsangan gelap. Ada gerak Nyctasti. Ayo kita buka. Apa yang terjadi ini udah 1 jam. Nah, kuncupnya semua tertutup daunnya karena tidak mendapatkan cahaya. Ini membuktikan bahwa ini ada gerak Nyctasti karena rangsangan gelap. Oke, kita simpan lagi di tempat terbuka dengan cahaya matahari. Kita lihat lagi beberapa menit apakah terbuka lagi atau masih tertutup. Ya, kira-kira 30 sampai 1 jam. Oke, kita lanjut. Setelah dari cahaya yang tertutup dalam kardus tadi disimpan di luar lagi dan cahaya matahari terbuka, ini baru sekitar 15 sampai 30 menit ya. Kita lihat apakah ada pergerakan untuk membuka lagi. Kemungkinan agak lama, ini lebih dari 1 jam karena anginnya gede nih, jadi ada goyang-goyang. Untuk bukarnya agak lama. Oke, ini setelah dikeluarkan dari dus, dari box, nah kena cahaya langsung, maka dia membuka kembali. Nah, dari tadinya kuncup, dia membuka kembali setelah kena cahaya. Nah, dari hasil percobaan tadi, yang pertama pada gerak seismonasti, data menunjukkan bahwa semakin kuat rangsangan sentuhan yang diberikan, maka waktu yang dibutuhkan daun putri malu untuk mengatup secara sempurna akan semakin cepat. Nah, sedangkan pada gerak yang kedua yaitu gerak Nyctinasti, hasil pengamatan gerak Nyctinasti seharusnya menunjukkan bahwa daun putri malu mengatup saat berada dalam kondisi gelap. Gerak ini disebut Nyctinasti. Gerak ini terjadi karena perubahan tekanan turgor sel pulvinus yang dipengaruhi oleh perubahan intensitas cahaya yang merupakan siklus alami harian tumbuhan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan, gerak seismonasti yaitu gerak yang mengatupnya daun akibat rangsangan sentuhan. Kecepatan penutupannya ya tergantung berbanding lurus dengan kekuatan rangsangan yang diberikan. Sedangkan pada gerak Nyctinasti yaitu gerak mengatupnya daun saat berada dalam kondisi gelap. Gerak ini merupakan respon tumbuhan terhadap hilangnya
intensitas cahaya. Oke, terima kasih dari saya, sekian. Kita ketemu lagi di video praktek selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.